Salam jumpa para Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para Romo, Bruder, dan Suster, berkah dalam. Kali ini Romo ingin merenungkan yaitu Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51 di dalam renungan mingguan Pamsos Paroki Pati. Apa yang terjadi pada suatu ketika Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sang roti hidup, roti yang turun dari surga. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus telah melakukan sebuah penghujatan, penghinaan terhadap agama mereka. Mereka tidak bisa menerima pernyataan Yesus yang adalah sebagai roti hidup. Alasannya, mereka tahu asal-usul Yesus, latar belakang Yesus. Karena Yesus adalah sebangsa dengan mereka. Dan Yesus menurut mereka adalah manusia biasa. Maka mereka bersungut-sungut ketika mendengar pernyataan Yesus tadi. Dan apa sikap atau jawaban Yesus? Orang Yahudi tidak perlu bersungut-sungut mendengar pernyataan Yesus. Datang kepada Bapa dan tinggal bersamanya sebagai muridnya adalah soal Bapa, pekerjaan Bapa. Jadi kalau kita mau menjadi murid-muridnya, bukan pertama-tama kita tertarik kepadanya, melainkan karena kita telah ditarik oleh Bapa. Inisiatif selalu berasal dari Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari Bapa. Karena pengajaran kita datang kepada Yesus. Nah, tetapi kapan Bapa mengajar? Apa yang diajarkannya dan bagaimana Bapa mengajar? Kita ditarik Bapa, tetapi rupanya tidak semua bisa menerima Yesus. Walaupun Bapa menarik kita semua. Karena banyak juga yang tidak menerima Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Banyak umat yang tidak sadar. Maka rupanya perlu pengajaran yang lebih dalam. Beri pencerahan yang lebih dalam, namun sederhana. Sehingga bisa menerima kebenaran ini. Dan bisa membuktikannya dari kehidupan umat. Jika pencerahan ini dilakukan, Romo yakin bahwa umat pun akan lebih mampu dan lebih banyak orang yang bisa melihat, merasakan kasih Allah. Karena kasih Allah tiada duanya. Ada lagu tentang kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara terkasih, Injil tadi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bagaimana Bapak pengajar? Apa yang diajarkan dan bagaimana? Yesus hanya mengutip dari nubuat-nubuat Nabi Yeremia, Yesaya, dan sebagainya. Apakah ini artinya Bapa melalui sebuah buku perjanjian lama ingin mengantar kita kepada Yesus? Contoh dalam perjanjian baru, murid-murid Yohanes akhirnya menjadi murid-murid Yesus. Kita tidak tahu secara persis. Tapi satu yang pasti,
datang kepada Yesus dan menjadi muridnya adalah pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa yang mengajar kita secara penuh rahasia. Tetapi kita akhirnya boleh melihat kesaksian-kesaksian Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita datang kepada Yesus. Banyak contoh-contohnya. Ada yang ingin datang pada Yesus, yang ingin merasakan rasanya hosti. Akhirnya kita juga menjadi Katolik. Ada orang yang menjadi Katolik melalui pengalaman tertentu, peristiwa tertentu. Tapi sebetulnya pertama-tama kita semua sudah ditarik oleh Bapa. Dan apakah kita menanggapi tarikan Bapa itu? Dan akhirnya kita dihantar kepada Yesus. Syukur kepada Allah. Iman adalah karunia Bapa yang terbuka untuk semua orang. Karena mereka semua akan diajar oleh Allah. Karena Yesus datang dari Bapa. Dan Yesus adalah tanda yang diberikan Bapa bagi dunia. Maka dia adalah roti yang turun dari surga, yang memberi kehidupan kekal. Itulah roti yang sebenarnya. Hidup yang kekal itu tidak kita peroleh dari pengetahuan, tetapi melalui hidup kita, pergaulan kita, hidup bersama dengan sesama di dalam Dia. Maka hidup kekal adalah soal memakan, mengunyah, memakan, bukan soal menelan, masuk langsung begitu saja. Kita perlu ada actionnya, yaitu mengunyah. Semoga dengan bantuan rahmat-Nya kita semakin disadarkan akan pengajaran Bapa melalui Yesus Kristus Putranya yang diutus ke dunia untuk menjadi tanda kehadiran Allah Bapa. Semoga kita bisa melihatnya dalam hidup pergaulan kita bersama-sama dengan sesama di dalam Dia. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.